Kembali lagi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai buku besar atau posting ke buku besar. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai jurnal umum, di mana kita membahas soal yang di jurnal ke jurnal umum. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencatat ke buku besar dari transaksi-transaksi yang ada di modul siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk cara posting ke buku besar sebenarnya sudah ada di modul di halaman 8. Nah, langkah-langkahnya ada 5 ini. Yang pertama, menyiapkan buku besar atau akun buku besar yang bersesuaian atau yang dibutuhkan. Jadi di sini ada akun-akun buku besar yang sesuai dengan transaksi yang ada. Ada beberapa akun di buku besar. Kemudian catat tanggal, bulan, dan tahun pada sisi yang bersesuaian. Nah, di sini untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun. Untuk bulan dan tahun cukup ditulis 1 kali. Nah, yang ketiga, catat data ayat jurnal pada sisi yang bersesuaian. Misalkan jika di jurnal umum dicatat di debit, maka ditulis di bagian debit. Jika di jurnal di bagian kredit, maka ditulis di bagian kredit. Nah, kemudian tulis asal jurnal pada kolom keterangan dan halaman jumlah pada kolom ref buku besar. Jadi di sini nanti ditulis keterangannya jurnal umum misalkan. Nah, di sini ditulis halaman berapa jurnal umum itu berada. Oke, kemudian catatlah nomor akun buku besar pada kolom ref jurnal umum. Jika sudah diposting ke buku besar, nah nanti nomor akunnya ditulis di ref pada jurnal umum. Oke, kita cari jurnal umum yang ada di modul, ada di halaman 5. Ya, ini terdapat kod jurnal umum. Ini biasanya di sela-sela jurnal umum dan dalam rupiah itu ada nama perusahaannya. Nah, ini adalah halaman dari jurnal itu sendiri dan ini transaksi yang sudah di jurnal. Oke, kita memposting yang pertama ini dulu. Kas. Pada tanggal 1 kas didebet. Jadi di sini ditulis tanggal 1, kemudian keterangannya jurnal umum. Karena ini diambil dari jurnal umum, gitu ya. Nah, kemudian di sini kas berada di sisi debit. Jadi di buku besar dicatat di sisi debit senilai 10 juta. Nah, untuk saldo kas itu kan normalnya di debit. Jadi ini dicatat di debit 10 juta. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, maka kolom ref itu diberi tanda atau diberi nomor akun di bagian ref. Nah, yang di ref buku besar ini ditulis halaman dari jurnal umum. Di sini 02 karena di sini ada di halaman 2, seperti itu ya. Oke. Ini sudah diposting. Ini sebagai tanda sudah diposting. Kemudian yang kedua yaitu modal Adam. Modal Adam. Kita cari akun modal Adam. Nah, ketemu. Di sini dikasih tanggal 1, kemudian keterangannya jurnal umum. Kemudian ref ini diisi halaman,
Kemudian karena di jurnal itu modal Adam dicatat di sisi kredit, maka di sini juga dicatat di sisi kredit juga. Senilai 10 juta rupiah. Nah, di sini saldonya karena modal itu saldo normalnya di kredit, maka di sini dicatat di sebelah kredit. Senilai 10 juta. Nah, ini sudah diposting sehingga di bagian ref jurnal umum dicatat nomor akun dari modal Adam, yaitu 301. Oke, kemudian tanggal 2. Peralatan salon didebet 5 juta. Kita mencari akun peralatan salon. Nah, di sini dicatat tanggal 2. Kemudian jurnal umum. Refnya halaman 2. Kemudian peralatan salon didebet senilai 5 juta. Di sini dicatat di bagian debet 5 juta. Kemudian saldonya juga di bagian debet. Jika tidak ada, ini di strip. Nah, di bagian jurnal umum ditulis nomor akun dari peralatan salon, yaitu 111. Kemudian tanggal 2 ada transaksi yang melibatkan kas lagi. Nah, di sini kita mencari akun kas. Kemudian kita tulis tanggal 2. Jurnal umum. Kemudian karena di jurnal umum dicatat di kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Nah, untuk saldonya, jika saldo normal debit, maka saldo di sini adalah jika ada penambahan, jika ada transaksi yang akunnya di debit, maka di sini ada penambahan. Tetapi jika posting itu berada di sisi kredit, maka dikurangi jika itu saldo normalnya debit. Jadi 10 juta dikurangi 5 juta, sisanya adalah 5 juta rupiah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ini jangan lupa dikasih tanda bahwa sudah diposting. Nah, yang selanjutnya yaitu perlengkapan salon. Kita mencari akun perlengkapan salon. Kemudian tanggal 1, kemudian di sini maaf, salah, ini harusnya tanggal 4. Di keterangan tulis jurnal umum, ref ditulis 02 karena di halaman 2. Kemudian perlengkapan salon bertambah senilai 3.500.000. Nah, selanjutnya saldonya 3.500.000. Nah, jangan lupa di sini ditulis nomor akunnya. Nah, maksudnya nomor akun 103. Yang selanjutnya yaitu adalah utang usaha. Utang usaha bertambah karena adanya pembelian perlengkapan salon secara kredit. Nah, di sini kita mencari akun utang usaha. Nah, di sini kita catat tanggalnya 4. Kemudian di keterangan
ditulis jurnal umum, refnya ditulis halaman berapa, kemudian karena di jurnal umum dicatat di sebelah kredit, maka di sini juga dicatat di sebelah kredit 3.500.000. Nah, untuk saldo normal utang usaha itu 3.500.000. Nah, di sini jangan lupa untuk memasukkan nomor akun. Nah, kemudian yang tanggal 7. Ini ada transaksi yang melibatkan beban. Kita mencari beban macam-macam. Oh, di sini harusnya beban macam-macam, bukan rupa-rupa ya. Beban macam-macam atau beban rupa-rupa. Kita cari terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kita bisa mencari itu di worksheet. Nah, di worksheet ini ada beban rupa-rupa. Jadi, kemungkinan yang ada di sini seharusnya adalah rupa-rupa. Nah, kita catat senilai 200.000 tanggal 7. Keterangannya jurnal umum, refnya isi nomor halaman, debit 200.000. Beban saldo normalnya di debit ya. Oke, di sini jangan lupa diisi nomor akun 509. Kemudian kas. Ada transaksi lagi yang melibatkan akun kas. Tanggal 7, jurnal umum, halaman 2. Nah, di sini kas berada di sisi kredit. Hingga di buku besar juga dicatat di sisi kredit senilai 200.000. Nah, untuk saldonya, karena ini berada di sisi kredit, maka saldonya itu berkurang. 5 juta dikurangi 200.000, maka hasilnya 4.800.000. Nah, di sini dicatat nomor akunnya 101. Oke. Selanjutnya tanggal 8, premi asuransi. Kita catat di sini tanggal 8, kemudian jurnal umum halaman 2. Kemudian di debit senilai 1.200.000. Titiknya kosong. Nah, untuk saldonya 1.200.000. Nah, di sini jangan lupa diberi nomor akun 104. Nah, kemudian yang kas. Kas ada pengurangan lagi. Kita mencari akun kas. Di sini ditulis tanggal 8 dari jurnal umum.
halaman 2 dicatat di sebelah kredit karena ada pengeluaran. Nah, untuk saldo itu adalah 3.600.000. Nah, di sini diberi nomor akun dari kas. Nah, ini silahkan dilanjutkan sampai transaksi yang terakhir. Jika jurnal umum tadi sudah diposting semua ke buku besar, maka akan menjadi seperti ini. Terlihat mutasi kas mulai tanggal 1 hingga tanggal 31. Nah, dan di jurnal umum ini akan terisi, bagian ref terisi semua nomor-nomor akun yang menunjukkan ayat jurnal telah diposting ke buku besar. Jadi ini merupakan bukti di mana jurnal-jurnal yang ada sudah diposting ke buku besar. Jadi terlihat jika nanti ada yang terlewat. Nah, untuk tampilan buku besar seperti ini mulai dari akun kas, akun piutang usaha, kemudian perlengkapan salon, premi asuransi, hingga yang terakhir yaitu adalah beban rupa-rupa. Nah, untuk saldo kas di akhir pasti dia akan menunjukkan saldo di mana dia berada di posisi saldo normalnya. Nah, di sini terlihat mutasinya. Jika berkurang di kredit, maka hasilnya berkurang. Nah, jika ada transaksi debit, maka saldonya akan bertambah. Begitu pula dengan saldo akun yang memiliki saldo normal di kredit, seperti utang usaha contohnya. Nah, di sini saat ada utang usaha yang muncul, maka saldonya berada di sisi kredit. Ini ada penambahan utang, dicatat di sisi kredit. Saldonya bertambah jika berada di sisi kredit, utang usaha itu akan bertambah. Nah, di sini utang usaha di debit karena sudah dilunasi, sehingga saldo dari utang usaha itu berkurang. Nah, seperti itu. Kemudian ada contoh lain, pendapatan salon, di mana pendapatan itu bersaldo normal kredit dan dia akan bertambah sampai akhir periode. Di sini saldonya bertambah terus-menerus. Nah, itu tadi penjelasan mengenai posting ke buku besar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui WhatsApp atau Google Classroom. Nah, sekian untuk tutorial posting ke buku besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.